fi hadhil ghazwati aidan, dan di peperangan ini juga masih di dalam suasana peperangan Bani Mustalik atau peperangan Muraisir, nazalat ayatut tayammum, turun ayat perintah tayamum, turun ayat perintah tayamum. Wasababuha, dan adapun sebabnya turun ayat perintah tayamum tersebut, yaitu anna aqdan li sayyidati Aisyah radhiyallahu anha fuqida, bahwa sesungguhnya aqdan, sebuah kalung li sayyidah, milik Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, fuqida, yaitu dalam keadaan hilang. Jadi jatuh kalung beliau, kalung yang beliau pinjam dari saudara beliau, dipakai, kalung buatan Yaman, jatuh itu kalung. Maka Nabi SAW bermukim, berdiam di situ, tinggal di situ sementara untuk wa ashabuhu, dan para sahabatnya. Jadi Rasulullah dan para sahabat berdiam sementara di situ, yaltamisuna, dalam rangka mencari kalung tersebut. Walaisa ma'ahum ma'un, dan yaitu tidak ada bersama mereka ma'un, air. Banazalat ayatut tayamum, maka turun apa? Ayatut tayamum, ayat perintah tentang tayamum. Surah apa tuh? Hah? Surah apa? Ayat tayamum. Surah apa? Ayat Al-Maidah, ayat cinta. Ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Terus in kuntum junuban fatahharu. Awalnya di bagian pertama ayat tersebut tentang perintah wudu. Kemudian di pertengahan wa in kuntum junuban, dan kalau kalian junub, dalam keadaan junub, fatahharu, maka bersucilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan jika kalian sakit atau kalian bepergian, ya, aw jaa ahadun minkumul ghaid, atau datang seseorang di antara kalian buang hajat, ya, aw lamastumun nisa, atau bersentuhan dengan, misalkan air ada, tapi ada binatang buas yang kalau kita ambil tuh bakal bisa membahayakan diri kita, bisa melukai, bahkan bisa menghilangkan nyawa kita. Atau air ada, ya, tapi mahal. Segelas berapa? 100 juta misalkan gitu ya. Ya bisa aja ya, bisa aja mahal gitu kan, nggak ada duit gitu kita. Atau misalkan ada air, cuman pas-pasan. Di sisi lain ada hayawan muhtaram, hewan yang terhormat, butuh minum, kehausan. Kalau kita kagak kasih minum, mati. Kalau kita kasih minum, air habis buat dia minum, kita nggak bisa wudu. Boleh tuh kita tayamum, ya. Bib, hewan yang muhtaram apa aja, Bib? Banyak.
selain hewan yang tidak muhtarom. Hewan yang terhormat itu banyak. Apa aja? Pokoknya selain yang tidak terhormat. Yang tidak terhormat apaan nih? Yang tidak terhormat yang pertama babi. Misalkan nih ada air segitu-gitunya, ada babi kausan ya, ngos-ngosan tuh babi ya, ambil keringetan gede-gede tuh ya, ngos-ngosan dah pokoknya ya, udah sekarat. Kalau kita kasih minum itu babi, kita nggak bisa wudu. Ya. Gimana? Ya kita pakai wudu, karena babi kagak terhormat. Ya. Binatang tidak terhormat, makanya dia jalannya nunduk, malu. Ya, karena tidak terhormat. Ya. Kenapa babi jalannya nunduk? Karena malu, dia tidak terhormat dan dia najis. Ya. Kenapa kelinci jalannya lompat-lompat? Karena dia seneng, dia bukan babi. Terus apalagi selain babi? Anjing liar. Kalau anjing yang jinak, yang bisa kita perintah, ya, yang bisa ngejagain rumah, bisa teman berburu, anjing jinak ya. Nah, itu bukan termasuk binatang ghairu muhtaram, tapi binatang muhtaram. Jadi kok yang masuk ghairu muhtaram ini anjing liar ya, yang susah diatur. Udah anjing susah diatur lagi ya. Susah diatur, udah anjing susah diatur ya. Jadi ada air segitu-gitunya, ini ada anjing liar. Nah, kita mau wudu, tapi ini anjing nggak bisa minum. Tapi kalau kita kasih minum kita nggak wudu. Nah kita utamain kita pakai wudu dulu, karena dia bukan hayawan muhtaram. Terus apa lagi? Tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat masuk dalam kategori hewan yang tidak terhormat. Jadi sejajar sama babi, bahkan lebih mulia babi. Lah babi mah kagak dihisab. Babi sholat kagak dosa dia. Lah babi, kalau orang sholat gak sholat, kalau sholat dapat pahala, kalau nggak sholat dosa. Lebih hina dari babi. Ulama fikih memasukkan tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat itu masuk dalam kategori hewan yang tidak terhormat. Jadi kalau ada air pas-pasan, ya, air pas-pasan. Ini ada orang yang emang kita tahu kagak mau sholat. Nih gua orang ngakunya Islam tapi kagak mau sholat, kehausan. Kalau kita kasih minum dia, kita kagak bisa pakai wudu. Kalau kita pakai wudu, dia nggak bisa minum. Kita utamain pakai wudu dulu sama kita. Kalau ada sisanya baru kasih dia. Kalau kagak ada sisanya ya kita tahu lah. Lagi lo kagak sholat ya. Apa lagi Ben? Ama zani muhsan, orang yang udah pernah bersuami atau beristri atau sudah pernah hubungan badan ya. Lalu kemudian dia zina, itu namanya zina muhsan. Zina muhsan, ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan ini yang dilakukan oleh anak perawan atau anak perjaka yang belum nikah, ya, dia zina. Nah itu zina ghairu muhsan. Nah ini hukumannya beda, dijilid, ya, kemudian diasingkan setahun. Tapi kalau zina muhsan, hukumannya itu dirajam, gali lubang, masukin itu orang, kemudian uruk sampai palanya doang kelihatan, terus timbukin sama batu. Sampai kapan? Sampai modar. Siapa yang lewat situ melihat itu, kudu nimpuk itu orang. Dan nimpuknya nggak boleh asal-asalan. Nggak boleh begitu. Syarat aja syarat, nggak bisa. Kudu pakai tenaga. Ya. Nah, kalau ada zina muhsan, ya, kehausan, kalau kita kasih itu air ke dia, kita nggak bisa pakai wudu kehabisan. Tapi kalau kita pakai wudu, dia nggak kebagian. Utamain yang mana? Utamain dulu pakai wudu dulu. Kalau ada sisanya baru kasih dia, nggak apa-apa. Tuh, berat.
maaf, disejajarkan sama anjing dan babi. Ya, bahkan kalau mau lihat Al-Quran, orang-orang yang model begitu itu lebih sesat ya, ketimbang binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Binatang jelas ya binatang ya. Tapi kalau mereka dikasih akal, tidak digunakan akalnya, mereka lebih sesat daripada binatang. Jadi kalau nggak ada air atau air ada tapi kita kena penyakit aneh nih, lebih aneh dari corona, yang pokoknya kalau kita kena air setetes aja mati kita. Serem banget ya. Diperiksa sama dokter, ini sakit apa dok? Wah, Anda ini kena penyakit aneh ini. Ini satu-satunya di dunia nih. Ini misalkan dokternya dokter ahli ya, bukan dokter abal-abal ya. Apalagi dokter lampu ya, bukan. Dokter lampu ya. Berobat ke dokter lampu ya. Dokter lampu mau obatin lampu ya. Kalau ente mah ke dokter apa? Dokter orang ya. Bukan dokter hewan, bukan ya. Dan spesialis penyakitnya dicek sama dokter. Dicek nggak ketemu penyakitnya, diambil darahnya nggak ketemu juga, di karantina baru ketahuan. Wah, Anda ini penyakit aneh ini belum pernah ada, mungkin kayaknya satu-satunya di dunia ini. Penyakit apa dok? Belum saya namain ini kita ya. Kita namain bareng-bareng ya. Itu kenapa dok penyakitnya? Ini penyakit Anda ini, Anda nggak boleh kena air selama sisa hidup Anda. Kalau kena air gimana dong? Kena air jangankan 11 setetes mati. Kan ini ponis tuh ya, dokternya dokter ahli. Misalkan ini kejadian, misalkan ya. Nah, bukan kita yang buat-buat, dokter spesialis yang memang menyatakan bahwa Anda nggak bisa kena air. Kena air bahaya bagi tubuh Anda, bisa menyebabkan Anda sakit lebih berat atau bahkan bisa menghilangkan nyawa Anda. Bagaimana solusinya? Boleh tayamum. Gitu. Boleh tayamum. Boleh tayamum. Jelas? Jadi itu Bib, kalau wudhu Bib, pengganti tayamum. Kalau misalkan junub Bib, sama tayamum juga gantinya. Kalau wudhu kan Bib, kita ada anggota wudhu yang dibasuh tuh Bib. Kalau tayamum muka sama tangan doang ya. Muka sama tangan ya. Dah. Terus Bib kalau buat junub gimana Bib? Guling-guling gitu Bib di pasir. Lah ini pernah terjadi sama sahabat ya. Pernah terjadi sama sahabat guling-gulingan di pasir ya. Ente ngapain ente? Mana lagi mandi junub ya? Kenapa gak ada air lah? Terus ini ganti tayamum ya. Ada kata Nabi, pokoknya mau wudhu, mau mandi junub sama aja, tayamumnya sama sebagai pengganti wudhu, ya, sebagai pengganti wudhu atau sebagai pengganti junub. Tapi bedanya satu kali tayamum, satu kali sholat fardu. Beda. Kalau wudhu selama belum batal boleh ente pakai ya. Kalau sholat fardu hanya satu kali sholat. Ini sholat zuhur gak ada air, tayamum ya. Masuk atau waktu asar ente belum batal nih. Yang membatalkan wudhu apa Bib? Yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum sama seperti yang membatalkan wudhu, dan kemudian tambahannya adalah ketika ada air ya, ada air udah gak usah pakai tayamum lagi dah, otomatis batal tayamumnya ya. Sholat selanjutnya pakai air. Tapi ini kasusnya ternyata sampai waktu sholat selanjutnya belum ada nih air.
Datang asar, belum batal ceritanya itu nih. Ya. Itu boleh langsung sholat? Nggak bisa, tayamum lagi. Ya. Wan tayamum, wan sholat. Ya. Ada wan day, wan ayat, wan tayamum, wan sholat. Ya. Lalu wudhu mah boleh. Ya. Wudhu isya, dari isya sampai subuh belum batal, ente pakai wudhu isya, sholat subuh pakai wudhu isya, boleh. Kalau belum batal mah. Para ulama kita dulu banyak. Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun wudhu isya sampai ke subuh. Kalau ente kan wudhu duha, wudhu duha dipakai subuh ya. Insya Allah ini rajin amat sholatnya ya, sholat duhanya. Atau ada ininya, ada kunutnya. Itu duha sejak kapan itu pakai kunut? Ternyata sholat subuh juga tidak. Aneh pikir ya, lagi kunut nazilah doain yang di India ya. Ternyata sholat subuhnya ketinggalan ya. Terus pengen sakti ya, pengen jadi wali, iya, wali stres ya. Nah, jadi saudara turun tuh ayat tayamum. Pada saat ayat tayamum, faqala Asid bin Hudayr. Maka berkata Asid bin Hudayr, ahadun nuqaba, salah satu pemimpin kaum muslimin saat itu, "Mahiya di awali barakatikum ya ala Abi Bakrin." Ini bukanlah yang pertama kali keberkahan untuk engkau, wahai keluarganya Sayyidina Abu Bakar. Jadi luar biasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, termasuk di dalamnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini banyak diberikan kemuliaan. Sampai ayat tayamum ini juga ada kaitannya dengan beliau.